Introduksi Part 1. Pernahkah kalian mengenal apa itu datum, data, statistik, dan statistika? Datum adalah keterangan-keterangan dari suatu kejadian atau objek, baik angka, simbol, atau sifat yang didapat dalam suatu penelitian. Data adalah kumpulan dari beberapa datum. Statistik adalah kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, penyajian, penganalisaan, dan penarikan kesimpulan. Nah, kalau populasi dan sampel, apa itu? Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Apa syarat data itu dikatakan baik? Suatu data dikatakan baik apabila memenuhi syarat berikut. Yang pertama, objektif, kedua, relevan, yang ketiga, up to date, representatif, dan dapat dipercaya. Data itu sebenarnya ada berapa sih macamnya? Data ada dua macam. Yang pertama data tunggal, yang kedua data kelompok. Data tunggal, data yang belum tersusun atau belum diklarifikasikan. Kalau kelompok, yang sudah diklarifikasikan. Metode apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan data? Metode pengumpulan data meliputi metode interview, metode observasi, metode kuesioner, metode riset, dan metode dokumentasi. Nah, data yang sudah dikumpulkan nanti akan diolah dan disajikan kan? Nah, bentuknya seperti apa? Penyajian data dalam statistik meliputi satu, tabel, yang kedua, diagram. Nah, tabel itu ada berapa macam sih? Tabel ada dua macam, yaitu tabel data tunggal dan tabel data kelompok. Nah, ini contoh tabel data tunggal. Sedangkan ini contoh tabel data kelompok. Kalau tabel data tunggal kan biasa. Bagaimana membuat tabel data kelompok ya? Menurut aturan Sturbase, cara menyusun tabel data kelompok antara lain, kita tentukan jangkauan, banyaknya kelas, kemudian panjang interval kelas, baru kita susun tabel. Nah, cara menentukan? Nah, jangkauan dengan cara X-max min X-min. Kalau banyak kelas, K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Kalau panjang interval sama dengan R per K. Nah, ini contoh bagaimana penyusunannya. Nah, ini lanjutan cara penyusunan tabel data kelompok. Nah, sedangkan diagram yang dikenal dalam statistik antara lain. Yang pertama, untuk data tunggal, diagram yang digunakan adalah pertama, diagram piktogram. Ini jarang ya. Yang kedua, diagram garis. Ini sering kita temui. Yang ketiga, diagram batang. Nah, yang keempat, diagram lingkaran. Sedangkan diagram yang digunakan pada data kelompok antara lain
1. Diagram histogram. 2. Diagram obyek. 3. Diagram poligon. Nah, ini latihan buat kalian ya. Kalian perhatikan itu data ada 40 buah. Nah, kalian disuruh untuk membuat tabelnya menurut aturan tugas.